Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog. Apa kabar? Didoain pasti ya pada sehat keluarga ya. Wah, seneng banget teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Project Ranger Bosok yang akhirnya menjadi Ranger Mio sudah selesai. Ya, seperti ini dia tampilan akhir ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya dari sini teman-teman kurang lebih udah bisa ngeliat ya, ternyata seperti apa konsepnya. Ya, jadi sesuai kayak yang teman-teman lihat di tulisan yang ada di kap mesin atau di bagian samping. Jadi Ranger Mio ini konsepnya adalah rescue car. Sebenarnya konsep ini emang udah dari awal-awal udah kepikiran, oke, kita bikin jadi rescue car deh kalau gitu. Kenapa? Soalnya gue kepengennya dari mobil ini tadi yang masih bosok, bener-bener cuma bodinya aja yang bisa kepake, mesinnya juga boleh dibilang udah mau KO, kaki-kakinya juga udah pada trondol, bagian-bagian lainnya juga boleh dibilang kondisi sangat mengenaskan. Di saat itu gue kepengennya begitu mobil ini udah jadi, nggak cuma bisa nampilin kegagahannya aja, kehebatannya aja, tapi bisa juga bermanfaat untuk orang banyak. Ya, itu dia akhirnya kita konsepkan Ranger Mio ini sebagai mobil untuk menolong saat rescue. Tapi gue juga mencoba untuk realistis teman-teman. Bukan berarti karena ini sekarang menjadi rescue car, terus gue akan berkeliling Indonesia untuk ya amit-amit nyamperin ke tempat yang terkena bencana alam. Kenapa? Karena gue jujur gue sendiri pun juga utamanya kemampuan atau kapabilitasnya bukan sebagai seorang rescuer, tapi minimal kalau misalnya ada yang masih bisa ditolong, mungkin yang nggak terlalu jauh, mungkin yang sekitaran, mungkin masih di daerah sekitaran Jabodetabek atau sekitar yang lain, insya Allah kalau ada waktu dan memang ada kesempatannya, gue bisa nyamperin. Tapi kalaupun misalnya emang enggak, gue tetap berharap mobil ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi untuk apa lagi? Untuk yang keduanya adalah sebagai mobil mengajar gua di Jajalogi 4x4 School. Karena kalau kita tahu ya, mungkin rescue kan bukan harian gitu ya. Jadi setidaknya untuk yang rutinitas hariannya bisa dipergunakan sebagai mobil praga di Jajalogi 4x4 School, teman-teman. Nah, jadi itu dia. Konsep rescue car ini diaplikasikan dengan penggunaan barang-barang yang sebenarnya boleh dibilang kombinasi, teman-teman. Sederhananya, setengah ke bagian bawah ini spesifikasinya itu lebih ke spesifikasi off-road ekspedisi ya. Jadi off-road yang arahnya lebih ekstrim. Seperti misalnya gue udah ganti gardan solid, terus menggunakan ban ekstrim, terus juga nanti ya walaupun sekarang ini belum dipasang, gue akan menggunakan winch double motor, keluaran dari come up. Sementara kalau kita ngomongin setengah bagian atasnya, ini konsepnya lebih ke overland. Jadi barang-barang yang boleh dibilang banyak kita temukan di kendaraan overland. Kayak misalnya ada roof rack, terus nantinya juga ada kanopi, ada awning, dan lain-lain. Nah teman-teman, kalau teman-teman pada ingat dari pas awal mobil ini gua ambil, sampai sekarang gua katakan udah jadi. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk mobil ini akhirnya beres sebenarnya boleh dibilang nggak terlalu cepat juga teman-teman. Malah hitungannya lama ya. Jadi sorry juga buat teman-teman yang pada nungguin terus bertanya kira-kira kapan nih progres dari Ranger Mio-nya. Ya, karena itu dia. Gue sempat bilang kalau misalnya emang Project Ranger Mio ini gue bangun pelan-pelan karena emang ya di satu sisi bukan prioritas gue untuk nyelesain, karena gue bukan buru-buru nyelesain untuk nanti dijual, emang pengennya bisa dipakai lama, awet, dan itu dia bermanfaat untuk orang banyak, jadi gue kerjainnya pelan-pelan. Kerjain pelan-pelan sambil paralel ke beberapa mobil gue yang lainnya ya, mobil 4x4 gue yang lainnya. Dan begitu sekarang ini udah jadi seperti ini teman-teman, sebenarnya kalau dibilang ini hasil akhirnya juga enggak. Karena ya kayak gue bilang misalnya untuk winch come up-nya, atau nanti untuk bagian belakang yang akan dipasangin kanopi, keluaran dari Hyundai, itu masih akan dilanjut setelah video ini. Tapi minimal sampai sekarang, apa yang teman-teman udah lihat di sini, ya boleh dibilang sebenarnya udah jadi ya. Walaupun gue akan tetap menambah beberapa items yang kiranya emang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan rescue atau untuk sekolah gua, yaitu Jajalogi 4x4 School.
Sekarang kita bahas per bagian teman-teman, dan kita mulai dulu dari bagian depan. Kalau ngomong bagian depan, yang paling terlihat dari pas gua awal ngambil sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini adalah penggunaan body kit Ranger Raptor yang gua dapat dari Raja Mas Lautan. Jadi waktu itu pas mungkin teman-teman udah nonton videonya, gua nyamperin Om Ferdi Raja Mas, kira gua mengambil sebuah unit lengkap body kit dari Ranger Raptor. Jadi untuk bagian grill depannya diganti yang model ada tulisan Forte seperti ini kan. Tadinya warnanya merah tulisannya, tapi udah gue cat hitam lagi karena menurut gue lebih bagusan seperti ini, biar seperti aslinya. Kemudian untuk headlampnya juga dia dapat di dalam kit tersebut. Ada beberapa model, tapi gue ambil yang modelnya kurang lebih paling simple. Jadi nggak terlalu kelihatan kristal banget teman-teman. Terus berikutnya dia untuk kap mesinnya juga berbeda, jadi kap mesinnya juga udah diganti. Terus untuk bagian over fender samping, termasuk juga si fendernya ya. Jadi nggak cuma si over fender yang hitam ini aja, tapi si fendernya karena dia juga lebih lebar ya si Ranger Raptor. Jadi ini juga dapat juga, termasuk untuk yang bagian belakang. Jadi dapat dari Raja Mas. Kemudian ini buat bumpernya. Ini udah diganti modelnya custom pakai pipa, yang ngebikin adalah Exitos. Ya, emang mobil ini boleh dibilang hampir 100% dikerjakan oleh Exitos, kecuali untuk catnya ya dikerjakan oleh Java Paint Solution. Kemudian kalau teman-teman lihat, ini di bagian bumpernya juga udah ada dudukan winch-nya. Tapi untuk sekarang ini emang belum dipasang untuk winch-nya, sekedar siap dulu untuk bracketnya. Karena memang setelah ini, mungkin di minggu depan insya Allah, mobil ini akan dibawa ke Bandung, tepatnya ke PT Stride Pratama, tempatnya Om Arya. Kita banyak mengenalnya Om Arya Provender ya, atau sekarang Om Arya Come Up. Karena mobil ini akan kita pasangin winch come up yang Blazer M2. Itu berarti yang modelnya winch diri dengan 2 buah motor. Jadi nanti emang kalau udah ada winch come up-nya, ini otomatis akan kecoak ya teman-teman ya. Itu dia kenapa kayak sebentar deh, gue pengen nge-shoot dulu sebelum winch-nya dipasang supaya tampang dari si Ranger Raptor-nya masih bisa terlihat. Karena minggu depan begitu winch-nya udah dimasukin, ya kurang lebih mukanya udah ketutupan sama winch dirinya itu teman-teman. Geser ke samping, jadi pertama yang udah diubah atau sebenarnya lebih tepatnya juga ditambahin adalah bagian rock slider atau side guard. Ini sama custom juga oleh Exitos, dan gue emang sengaja fungsinya lebih ke arah untuk melindungi bodi samping aja. Karena kalau misalnya kita mau fungsi sekaligus juga untuk pijakan naik, ini mesti dibikin agak lebih lebar lagi atau lebih keluar lagi. Cuma karena ya sejauh ini gue buat masuk ke dalamnya masih aman ya. Jadi ya udah, ini lebih arahnya untuk ngelindungin bodi bagian bawah situ aja teman-teman. Kemudian ini buat snorkelnya. Ini snorkelnya juga custom, sama Exitos yang bikin juga dari stainless. Dan ini boleh dibilang sebenarnya adalah model yang sekarang lagi cukup populer juga ya. Bahkan beberapa merek aftermarket juga ada yang bikinnya modelnya seperti ini. Tapi kurang lebih kalau ngelihat yang model seperti ini ya, snorkelnya ya. Jadi seperti yang banyak sekarang suka diaplikasin juga oleh teman-teman di Thailand, bahkan di Amerika pun juga tidak sedikit yang ngaplikasiin gaya snorkel seperti ini ya, yang lebih seperti cerobong asap. Nah, kemudian di bagian atas ini atau di atapnya, sekarang gue pasangin roof rack dari Rhino-Rack. Jadi roof racknya Rhino-Rack, dan dia untuk kaki-kakinya ini teman-teman, atau yang untuk megang ke atapnya, ini juga keluaran dari Rhino-Rack. Ini yang gue suka, dia modelnya boleh dibilang kayak menyatu ya sama si garisan atap Ford Ranger ini. Jadi nggak kaku, nggak terkesan kayak maksain gitu. Kadang-kadang soalnya kalau kita pakai kaki-kakinya atau pegangannya yang universal, kadang-kadang ada di satu mobil yang cocok, ada juga yang enggak. Tapi kalau yang Rhino-Rack ini, yang gue suka, dia benar-benar emang dibikin desainnya untuk ditaruh di atapnya Ranger yang spek T6. Dan untuk Rhino-Rack ini gue dapetnya di Raptors Motorsport di Gading Serpong. Sementara buat bagian belakang,
Jadi yang teman-teman bisa lihat, pertama adalah bumper. Bumpernya udah custom, sama juga yang bikin adalah Exytos. Nah, kemudian yang mungkin juga banyak jadi pertanyaan, kenapa di bagian sini ada palang atau pipanya lagi menjulang ke atas gini ya teman-teman. Jadi kalau kita off-road, terutama kita pakai mobil pickup, berarti itu nggak harus double cabin ya. Single cabin juga sama, pada intinya nggak ada pickup. Salah satu yang suka menjadi penyakit atau salah satu hal yang suka menjadi, ya boleh bilang hal yang jadi korban ya pas off-road, itu adalah bagian pipi belakang sini. Atau bagian dari ujung pickup atau bak yang ada di mobil kalian. Jadi saat kita off-road, misalnya ambil contoh pas lagi kita mundur, atau kita lagi di bagian yang dekat sama tebing, bagian sini tuh rentan yang namanya bonyok. Atau terkena tebing, terkena mungkin ada pohon dan objek lainnya, yang ngebuat jadi kurang lebih kita tuh baiknya ngebikin pelindung untuk di bagian pipi tersebut. Atau di bagian samping ujung belakangnya sini. Jadi di mobil ini sengaja udah ditaruhin dulu, karena nantinya sebenarnya nggak cuma bagian sini aja teman-teman yang dilindungin. Tapi tambahannya adalah untuk bagian sini, lanjut lagi ke bagian atas. Atau kita bilangnya roll cage luar. Karena mobil ini boleh dibilang nantinya bisa dua alam, antara alam ekspedisi dengan alam overland. Sebenarnya sama-sama alam off-road ya. Jadi begitu mungkin nanti kapan gue mau pakai buat overland, gue akan pasang set untuk roll cage luarnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk lagi nggak dipakai ekspedisi, itu semua bisa gue copot karena sifatnya knockdown. Tapi kalau untuk yang pelindung bagian pipi bak ini dia nyatu atau mati, jadi kurang lebih emang udah nempel terus. Tapi bagian lainnya nanti sifatnya knockdown. Termasuk untuk pelindung fender yang di bagian depan. Itu dia fungsi dari ini. Jadi nggak cuma ngelindungin bagian pipi, dia sekaligus buat ngelindungin si lampu belakang atau stop lamp. Yang mana sama ini suka jadi korban kalau kita off-road, terutama off-road ekspedisi. Sementara buat baknya, teman-teman, kurang lebih sekarang masih polosan, masih kosong, dan nggak ada bedlinernya, atau mungkin belum ada bedlinernya, karena dari pas awal gue dapet di Masoni, emang dia udah kondisinya tanpa bedliner ya. Jadi kosongan gini aja. Kalau ngomongin buat di belakang nantinya mau buat apa, tentunya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya lagi pas mau rescue, tentunya bawaannya akan beda saat kita mau ngajar di JJ-Logi 4x4 School, ataupun untuk kebutuhan lainnya lagi. Jadi menyesuaikan. Cuma yang pasti, karena teman-teman di sini nggak ngelihat ban serep sama sekali, nanti ban serep akan diposisiin di dalam, teman-teman. Cuma sekarang yang terpenting itu kan adalah kanopinya dulu terpasang. Begitu udah terpasang, kita mulai nge-layout bagian dalam ini. Buat apa aja. Karena salah satunya adalah yang akan gua nanti taruh di bagian belakang, selain ban serep, yaitu aki dan kotak-kotak yang nantinya bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan nyimpen barang, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut bagian kaki-kaki. Jadi kalau kalian yang ngikutin progresnya dari awal, kalian udah tahu kalau Ranger Mio ini sebenarnya bagian kakinya itu udah full berubah menjadi Land Cruiser ya. Itu Land Cruiser 80 atau kita lebih kenalnya VX 80. Jadi baik kaki depan maupun belakang kita pakai gardan LC 80. Itu berarti sistemnya udah beda ya gardan di bagian depan. Karena tadi independen atau IFS, sekarang udah ganti gardan solid. Kelebihannya apa? Gardan solid boleh dibilang lebih kuat, lebih badak, maintenance-nya dibandingkan independen juga boleh dibilang lebih nggak rewel dan lebih murah. Tapi emang satu sisi kita ngomongin handling atau kenyamanannya nggak bisa senyaman waktu kita pakai gardan independennya bawaan dari Ranger atau gardan independen apapun juga. Karena itu dia, kalau independen emang boleh dibilang lebih nyaman dan handlingnya lebih enak daripada gardan solid ya, atau gardan batang seperti ini. Jadi setelah kita ganti gardan solid, kita lift up, kita suspensinya kita ganti pakai kit keluaran dari Ironman. Yang gue pakai adalah Ironman yang Foam Cell Pro, jadi boleh dibilang ini adalah tipe shocknya yang Foam Cell, terus dia yang Pro.
Jadi boleh dibilang heavy duty-nya, yang emang boleh dibilang dia untuk peruntukannya lebih yang bekerja lebih berat ya, atau dipakai off-road-nya lebih disiksa. Kasarannya seperti itu teman-teman. Jadi setelah udah pakai kit ini, baik shock maupun pernya yang warna hijau ini, dia naiknya kurang lebih sekitaran 2 inch teman-teman. Setelah itu, karena ini dia boleh dibilang sekarang ini pakai gardan solid, sebenarnya itu dia sumbu rodanya kalau kita nggak pasangin velg yang sesuai, dia itu akan tenggelam. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat lihat sebelumnya, kok mobil ini begitu dipasangin velg, kok kayaknya masuk ke dalam ya, kayak Metro Mini apa Kopaja gitu. Ya, karena dia membutuhkan velg yang offsetnya keluar. Begitu akhirnya kita udah pasangin dengan velg yang emang mau gua pasangin di sini, barulah akhirnya kita ngedapetin fitment yang rata. Jadi gua pakai braid wheels, tipenya adalah Winrace T, speknya itu adalah 16 kali 7 dengan offset minus 25 atau ET minus 25. Itu dia akhirnya sekarang kita bisa ngedapetin kurang lebih profil yang rata. Sementara buat bannya kita pakaiin ban ekstrim ukuran 35. Jadi kurang lebih rasio atau proporsinya juga enak dilihatnya ya teman-teman ya. Ya insya Allah enak lah, minimal di gua ngelihatnya enak. Ya mungkin semoga di teman-teman juga ngelihatnya secara fitmentnya ini bisa proporsional gitu. Hehe. Sementara kalau untuk yang suspensi belakang teman-teman, ini sistemnya sebenarnya masih sama dengan aslinya dari Ford Ranger. Jadi tetap menggunakan per down. Ya, bahkan emang si per down-nya tetap pakai per down bawaan dari Ford Ranger tipe T6 ini. Cuma sama kayak depan, dia udah ditambahin lift kit dari Ironman, tapi dia sifatnya hanya lembaran untuk nambahin tinggi dan juga tonase dari si per Ford Ranger ini. Jadi bukan per down-nya diganti full, melainkan dari per down Ranger itu ada diselipin beberapa lembar lagi untuk dia bisa bikin lebih tinggi dan rate-nya itu bisa lebih tinggi atau lebih kuat lagi untuk menopang beban yang lebih berat lagi teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin isian dari gardan, ini final gear-nya udah dirubah menggunakan 4,88. Itu berarti emang sesuai untuk penggunaan ban ukuran 35 inch teman-teman. Sementara untuk lokernya, sekarang emang belum dipasang karena barangnya belum ready. Tapi nanti insya Allah untuk di depan maupun yang belakang, gardannya itu akan diisi oleh air locker. Dan satu hal lagi teman-teman, ini buat knalpotnya juga udah diubah dari depan sampai ke belakang. Udah dirubah dan di custom menggunakan stainless untuk pipanya ukuran 3 inch. Makanya buat performanya menurut gue juga berasa banget bedanya dari knalpot itu sendiri aja ya. Belum dari bagian lain, tapi dari knalpotnya aja rasanya udah terasa lebih ngeplong gitu ya. Tenaganya lebih responsif dan secara suaranya karakternya gue juga lebih suka sekarang ya dibandingkan waktu masih exhaust kit yang standarnya. Geser ke bagian mesin, jadi sama, ini mungkin teman-teman juga sebagian besar udah nggak kaget ya. Kalau di Ranger Mio ini, untuk mesinnya udah pakai mesin Toyota 1KZ, atau mesin yang biasanya kita temukan di Toyota Prado ataupun Toyota Hilux. Kurang lebih cc-nya sekitaran 3 liter, ini adalah mesin yang boleh dibilang salah satu favorit juga untuk dipakai off-road, karena cukup berimbang antara tenaganya, kemudahan perawatannya, dan boleh dibilang cukup merakyat untuk siapapun juga bisa menyentuh atau menangani mesin ini. Jadi nggak terlalu ribet juga, tapi di satu sisi nggak terlalu sederhana juga ya. Jadi masih boleh dibilang balance. Nah, tapi satu hal utama yang diubah di mesin ini, karena dia aslinya itu pakai injection pump elektronik, sekarang udah dirubah menggunakan yang mekanis atau yang manual. Atau ya kita biasa lebih sering nyebut ya bospom aja ya kalau untuk yang manual. Jadi ini bospomnya udah dirubah menggunakan L200 teman-teman. Jadi udah dimodifikasi lagi supaya perawatannya bisa lebih mudah lagi, lebih gampang lagi untuk kita penanganannya dimanapun kita berada. Walaupun secara tenaganya emang dia sedikit lebih turun dibandingkan aslinya ya, waktu masih elektronik atau waktu masih menggunakan bospom yang elektrik.
Nah, selain itu teman-teman, bagian mesin paling penyegaran aja, dari mulai timing belt sampai ke bagian-bagian lain disegerin. Terus untuk yang ada di sebelah sini, ini ada airbox atau kotak filter udara. Dibikin ulang sama Exitos dari aluminium. Dan kalian bisa ngeliat di bagian depannya sini, ada bagian yang beningnya, supaya kita bisa ngeliat bagian dalamnya nih. Oh, kemasukan air nggak ya? Kotor nggak ya? Jadi minimal kita bisa tahu dulu sebelum kita ngebukain baut L yang ada di bagian tutupan atasnya sini. Dan ini langsung terhubung ke snorkel. Jadi udah pasti boleh dibilang mobil ini siap untuk diajak berenang ya. Kemudian buat di bagian sini teman-teman, ini ada tempat yang menjadi pusat untuk kita ngeletakin sikring dan juga relay ya. Dan udah ditandain semua jadi enak. Kalau misalnya emang nanti ada masalah, entah klakson mati atau lampu utama apa-apa, semuanya ada di sini teman-teman. Dan ada tulisannya ya, jadi nggak takut kita ketukar atau nebak satu persatu. Nah, ini ngomong-ngomong buat kabel bodinya juga sebenarnya udah full diganti, udah diganti baru juga, walaupun nanti tetap ada beberapa bagian yang di custom lagi teman-teman. Tapi yang jelas kita ngindarin penggunaan kabel bawaannya kemarin, karena kondisinya juga udah nggak bagus, dan kita ngindarin banyaknya jumperan kabel ya, karena itu menjadi salah satu sumber kepusingan kita nantinya ya. Ya, jadi udah diubah semua dan disegerin lagi untuk kabel-kabel. Ya, walaupun kalau kita ngomong secara estetikanya, belum bener-bener semuanya itu rapi dan bersih ya. Karena gue anggap emang belum sampai ke tahap itu. Nanti kita akan pelan-pelan secara estetika juga kita rapiin ke bagian-bagian yang lebih detail lagi. Bismillah, Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita bahas buat interior sekarang. Kalau ngomong interior, sebenarnya ini bagian yang boleh dibilang paling nggak prioritas untuk gue sentuh duluan. Bukannya berarti nggak disentuh, bukannya berarti nggak dirapiin, tapi emang skala terakhir ya, skala prioritasnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini pertama kayak misalnya untuk dashboard, terus juga untuk joknya, untuk door trimnya, ini sama sekali belum gue sentuh. Paling yang udah dirapihin itu sebagian aja, kayak misalnya panel di pilar A, tadi pada ompong ya, nggak ada panel plastik kayak gini, akhirnya ngelengkapin lagi, hunting lagi. Walaupun untuk si pegangan di bagian atapnya ini belum semuanya lengkap nih. Dan sebagian emang perlu gue gantiin ya, karena kondisi si hand gripnya udah bener-bener kotor banget. Walaupun mungkin gue coba dulu untuk membersihin nantinya, termasuk untuk bersihin plafonnya. Terus buat di dashboard tadi itu dia, ini belum disentuh, kecuali untuk cluster instrumennya, karena dia udah nggak pakai mesin Ranger, otomatis cluster bawaannya kan nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi gue rubah aftermarket, baik untuk speedometer dan bagian lainnya. Sama ini juga gue custom di Exitos. Dan ini emang mereka jual ya, si cluster-cluster ini nih. Tinggal kalian sesuai dengan kebutuhannya aja. Termaksud untuk si pressure dari turbonya ya, atau boost meter. Itu ada posisinya sendiri di bagian ujung kanan sini. Kemudian yang lain ya paling kurang lebih kayak modifikasi bagian konsol tengah. Karena sekarang udah pakai manual, persisnya pakai gearbox staff, termasuk untuk transfer case-nya. Jadi ini untuk konsolnya dibikin ulang lagi, termasuk untuk si boots persneling-nya. Ini juga ngebikin lagi teman-teman. Paling sisanya di bagian sini ada switch panel, keluaran aux beam, buat gua nyalain lampu sorot, dan nantinya juga buat ngaktifin air locker, baik depan maupun belakang. Sementara udah, sisanya ya masih boleh dibilang belum tersentuh. Mungkin setelah ini ya, yang gue juga akan pasang, yaitu head unit, termasuk nyegerin lagi AC-nya. Unit-unit yang perlu diganti, termasuk isi freon, dan lain-lainnya, itu akan kita lakukan setelah ini. Ya, dan yang terakhir teman-teman, kita akan ngebahas untuk pengerjaan bodi atau pengecatannya. Ini juga salah satu yang baru aja selesai, yaitu untuk ngecat secara keseluruhan Ford Ranger Mio. Jadi kalau untuk cat, ini gua menggunakan produk dari AXT dan juga Belcoat Paints.
di mana itu merupakan produk dari mulai epoksinya ya, sampai base-nya, sampai ke untuk clear coat-nya alias untuk varnish-nya. Dan kemarin untuk pengecatan itu dikerjainnya di Java Paint Solution, di bengkel catnya Mas Temi. Dan hasilnya puas banget teman-teman. Ini sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton di video sebelumnya. Kalau merahnya ini kemarin diaplikasikan, sebenarnya itu menggunakan cat yang persis sama dengan Garasi Drift. Ya, jadi boleh dibilang ini kemarin sempat dikasih nama, warnanya itu adalah merah Indonesia, dan itu diaplikasikan ke mobil Silvia-nya Garasi Drift, dan juga akhirnya diaplikasikan kembali di Ford Ranger Mio, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Boleh dibilang alhamdulillah Ranger Mio udah selesai, walaupun masih tetap akan kita lanjutin untuk ngoptimalinnya sehingga konsep sebuah rescue car-nya bisa insya Allah berjalan dengan lancar, dengan efektif, sesuai dengan peruntukan, yaitu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Termasuk juga untuk nanti kita pakai di Jajilogi 4x4 School. Dan Jajilogi 4x4 School ini rencana gue nggak cuma nanti kalian bisa ikutan secara offline atau langsung di lapangan untuk kita belajar langsung, tapi ya insya Allah gue juga bisa bikin video secara online yang nantinya akan diupload mengenai basic-basic atau teknik dasar mengendarai sebuah kendaraan 4x4 di medan off-road. Semoga bisa bermanfaat untuk lagi-lagi orang banyak. Oh iya, satu hal lagi teman-teman. Karena di akhir bulan ini, persisnya di tanggal 29 September sampai 1 Oktober, bakal ada acara IMX 2023, Ranger Mio ini bakal tampil di sana, teman-teman. Persisnya di JCC Senayan. Jadi buat kalian yang pengen ngelihat langsung Ranger Mio, kalian bisa datang ke sana, tepatnya akan ada di booth Belkot, di mana kalian mungkin bisa sekaligus foto bareng juga, atau menikmati, atau mudah-mudahan bisa juga mengapresiasi hasil karya Ranger Mio yang tadinya bosok sampai akhirnya bisa menjadi sebuah kendaraan yang ya boleh dibilang cukup menarik ya setidaknya buat gua. Kalian bisa saksikan langsung di JCC tanggal 29 September sampai 1 Oktober. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk Project Ranger Mio-nya. Alhamdulillah alamin, akhirnya sampai juga ke tahap ini walaupun kita perlahan ya teman-teman ya. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Tapi tenang aja, pastinya akan kita terus lanjutkan kontennya dari mulai penambahan beberapa bagian yang lainnya, termasuk juga untuk kita nantinya pakai baik untuk rescue, untuk ngajar di sekolah, dan lain-lainnya. Gue doain sehat-sehat buat kalian semua, dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.